Halo teman-teman, semangat, semangat, semangat. Berjumpa lagi dengan saya Sri Astuti tentunya di channel Astuti Jewelry ya. Pada video kali ini saya masih seperti yang biasanya ya teman-teman. Jadi memamerkan perhiasan yang sudah selesai dibikin. Dan siapa tahu teman-teman suka ya dan senang menonton channel Astuti Jewelry. Karena apa? Perhiasannya selalu bikin ya, jadi ada yang baru, ada yang datang baru nanti itu. Jadi pada kali ini perhiasan yang sudah jadi bukan cincin atau bukan anting, tetapi ada pesanan gelang teman-teman. Jadi gelang lumayan sangat besar ya, jadi gelangnya antik. Nah seperti apa kita akan buka, dan ini sudah siap kami antarkan ya ke pemiliknya ya atau pemesannya, yaitu kebetulan yang memesan ini adalah seorang ibu dokter yang dari luar Bali ya. Jadi kebetulan temennya atau temannya ibu dokter datang ke Bali, dan saya akan titipkan ke beliau karena ibu dokternya untuk pesan untuk dititipkan ke temannya ya. Oke teman-teman, kita buka ya. Nah seperti ini. Nah ini ya gelangnya. Jadi gelangnya seperti ini. Modelnya sangat besar ya, karena ibu dokternya suka ya modelnya antik dan besar. Jadi ini bahannya dari emas putih dan dikombinasi dengan diamond putih dan berlian hitam yang ukurannya kecil-kecil karena untuk pemanis ya. Jadi lumayan banyak ya berliannya. Nah jadi untuk hitamnya ini memberikan kesan kontras ya pada perhiasan ini, jadi kelihatan sangat mewah. Nah ini ya, jadi ini adalah gelang pesanan ya. Dan teman-teman, model itu terlalu banyak ya, jadi tergantung selera ya. Kalau besar ini biasanya kalau kita tidak suka pakai yang banyak ya, pakai satu aja sudah cukup untuk mewakili ya. Jadi mewakili penampilan kita ya. Dari gelang ada yang suka pakai giwangnya yang besar ya, terus kalungnya kecil, nah seperti itu. Nah ini ya teman-teman, gelangnya kita yang sudah jadi dan sudah siap untuk dikirim ke ibunya ya. Dan kebetulan ibunya tinggalnya di Palembang. Jadi saya tutup lagi. Jadi begitulah ya teman-teman, kerjaan saya adalah membuat perhiasan custom. Dan tentunya apapun yang mungkin ya teman-teman ingin rencana buat, kami bisa. Jadi biasanya mungkin ada yang pengen membuat untuk pin, atau ingin membuat untuk bros ya, atau pengen yang buat bros tapi sekaligus bisa pakai liontin panjang bagi ibu-ibu yang pakai hijab, jadi bisa. Jadi bisa dipakai bros, bisa dipakai liontin, nah seperti itu. Jadi banyak sekali ya, mungkin model-model ibu-ibu bisa lihat atau teman-teman bisa lihat di Google ya, itu banyak sekali referensi untuk model. Jadi tidak apa-apa kita untuk meniru ya, tidak harus meniru persis, tetapi bisa diubah-ubah sedikit atau dimodif sedikit, nah seperti itu. Jadi tidak perlu teman-teman takut ya untuk berkreasi ya, untuk membuat perhiasan yang kita buat sendiri, karena sesuatu yang langka ya, atau yang hanya ada satu, itu akan menjadi investasi yang sangat menguntungkan juga untuk teman-teman ya. Selain untuk dipakai kita berhias saat ini, seiring waktu berjalan pun nanti teman-teman akan ketemu dengan investor ya, untuk yang tertarik ya membeli perhiasan yang kita pakai. Nah cuma kalau kita pengen untung ya, tentunya kalau kita pengen untung dengan perhiasan ya, jadi sebetulnya banyak sekali yang ya teman-teman ya yang terjadi ya. Jadi terjadi bahwa memiliki perhiasan itu merugikan ya, banyak yang rugi karena begitu kita pakai ya, jadi kita pakai itu kita jual kembali sulit, atau
sangat sulit sekali ya pas kita mau jual atau mau apa, nah seperti itu. Nah, jadi kita di sana harus mempunyai pengetahuan ya teman-teman ya. Sering sekali saya bahas di video saya untuk teman-teman bisa lebih memahami ya. Jadi tentang perhiasan diamond atau permata lainnya. Jadi kalau kita memakai perhiasan diamond ya dianggap rugi, mending memakai yang emas. Nah seperti itu, emas yang hanya emas ya, tidak ada diamondnya atau permata lainnya. Nah itu sebetulnya monggo ya, tidak masalah ya teman-teman ya. Jadi di sini hanya bagaimana pengetahuan kita ya sebagai kita memakai perhiasan, karena memang kalau kita pakai emas saja ya, emas saja yang besar kuning, nah seperti itu memang kita itu tidak kelihatan aura yang ditimbulkan itu berbeda ya dengan kita memakai diamond. Dan kedua itu memang gengsinya kita kalau pakai berlian itu akan naik. Nah seperti itu sudah beda, perbedaan yang menyolok ya teman-teman. Nah belum perbedaan yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan itu contohnya kalau kita memakai diamond ya ada keuntungan yang tidak terlihat ya di dalam diri kita ini. Jadi kita mempunyai kepercayaan diri ya. Jadi kepercayaan diri itu tinggi ya dengan kita mendampingi penampilan kita ya dengan pakai berlian, dan aura permata diamond ya yang kita pakai itu akan dilihat ya dengan orang yang melihat kita ya sebagai pemakai perhiasan batu permata atau diamond. Nah seperti itu. Nah itu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Dan yang kedua ya, bagaimana kita bisa sangat untung ya, tentunya kita harus mempunyai pengetahuan, karena memang kalau kita bawa emas ya teman-teman ya, kalau emas perhiasan pun yang emas yang perhiasan yang tidak memakai berlian ya teman-teman, tidak kok begitu sangat untung. Pasti juga teman-teman menjual pun juga kena biaya ya, ada, karena ada kalau sudah berbentuk perhiasan itu sudah kena biaya, ada biaya ongkos, nah ada biaya ada biaya susut. Nah seperti itu ya kalau dijual ke tokonya kembali. Nah jadi juga sama ya rugi, kecuali teman-teman menyimpan ya solid gold ya seperti kayak antam. Nah jadi emas murni ya, nah seperti itu. Tapi itu kan tidak bisa dipakai ya. Kalau ini kan kita bisa pakai, investasi yang kita bisa pakai. Nah jadi kalau di diamond bagaimana? Jadi kan memang kalau investasi atau memakai berlian atau memakai emas ya, memang kalau perhiasan kita nih, contoh kalau kita mempunyai perhiasan permata ya, permata diamond, nah seperti itu memang mempunyai pasar khusus teman-teman ya. Jadi pasar khusus dan mempunyai pasar khusus dan banyak sekali mengandung kerumitan di perhiasan ini teman-teman kalau kita tidak memahami. Karena apa? Begitu kita tidak memahami ya, kita mempunyai barang yang bagus ini ya di tangan orang yang tidak mempunyai pengetahuan, itu akan kalau kita tawarkan ya ke seorang atau ke kolektor atau ke investor, nah seperti itu ya yang suka mengkoleksi perhiasan mewah. Nah itu kita akan mendapatkan penawaran yang sangat rendah teman-teman ya. Jadi sangat akan mendapatkan penawaran serendah-rendahnya. Nah seperti itu. Dan mereka ya, si investor atau kolektor ini akan menjual kembali itu dengan berlipat-lipat dari harga yang dibeli. Nah seperti itu. Jadi itu seperti itu ya teman-teman ya. Sama juga contoh kita punya barang yang mewah dan barang kita itu hanya satu-satunya dan kita kenal badan lelang ya. Jadi kita lelang perhiasan kita di balai lelang. Nah seperti itu. Itu pun balai lelang pun tidak akan mau ya, jadi membeli dengan tinggi kalau kita tidak tahu. Nah gitu teman-teman ya, tidak tahu caranya. Karena apa? Mereka akan menawar sangat murah sekali dan mereka akan menjualnya dengan sangat tinggi. Nah seperti itu. Jadi intinya apa? Jadi intinya teman-teman harus memahami betul ya perhiasan, seperti apa caranya kita, bagaimana bisa untung
lipat-lipat, maksudnya untung sudah kita pakai ya, investasi yang bisa kita lihat ya. Jadi kita rasakan, kita lihat, bisa kita pegang. Nah, itu adalah investasi di perhiasan. Tapi kalau investasi di luar perhiasan seperti kayak saham atau mungkin dengan yang lain-lain ya, itu kan kita tidak melihat ya. Jadi kita tidak melihat fisiknya yang kita investasikan. Nah, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ingin tahu ya bagaimana cara bisa untung ya dan mengerti, memahami agar kita tidak akan pernah mendapatkan penawaran yang sangat murah ya, teman-teman bisa komen di bawah atau bisa langsung WA ya. Jadi saya akan jawab, karena kalau saya jawab langsung sekarang kan belum tentu teman-teman menginginkan kebutuhan ini. Jadi kan bisa langsung ya, bisa komen di bawah caranya seperti apa, nanti saya akan baca satu-satu dan saya akan kasih jawabannya. Oke teman-teman, itulah sharing saya ya seputar bagaimana kita bisa mengenali ya perhiasan dan keuntungan menjadi investasi yang sangat menguntungkan teman-teman semua. Selain sudah menguntungkan untuk kita pakai, menaikkan status sosial, dan kita bisa mengalahkan negosiator yang menawar perhiasan Anda dengan sangat murah. Oke teman-teman, itulah ya seputar perhiasan tentang di dunia perhiasan, dan semoga teman-teman suka ya dan mendapatkan sesuatu ilmu baru. Nah, bagi yang ingin tahu silahkan ya, sekali lagi silahkan komen di bawah untuk pertanyaan yang tertarik itu dan saya akan jawab. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe dan di komen ya, dan jangan lupa untuk diklik tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya dengan konten-konten yang berbeda. Sampai jumpa dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Semangat, semangat, semangat!